Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatam lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim haqqa qadrihi wal miqdar azim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Muhsin dalam official Muhsin channel. Kita masih membahas seputar fikih. Dalam hal ini kita mengambil kitab Fathul Qorib karya dari Ibnu Qasim Al-Ghazi. Sebelum saya mulai, saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib dan asatiz dan jamaah muslim di mana saja berada. Kita sudah masuk ke bab selanjutnya. Hari ini kita bahas bab istinja. Insyaallah kita akan bahas dua tema hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Istinja itu berasal dari kalimat najauta asyai, najautu syai, yang berarti aku memutuskan suatu. Najautu syai, istinja. Kalau dalam bahasa lain ialah cebok. Disebut istinja karena orang yang berstinja seakan-akan memutus kotoran dengan tubuhnya. Jadi ketika orang buang air, dia cebok, maka dia memutuskan kotoran dari tubuhnya. Itu maksudnya, seperti itu. Kemudian adalah wajib bagi kita untuk berstinja sesuai buang air kecil ataupun besar. Jadi ketika Anda cebok, kencing atau buang air besar, maka itu kategori istinja. Dengan menggunakan air, batu, atau benda-benda yang sejenis batu. Jadi pada zaman dahulu itu menggunakan batu. Karena kita ketahui kan ini hukum terjadi ketika pada masa-masa Nabi dan itu di padang pasir. Sehingga batu juga kategori untuk bisa digunakan untuk beristinja. Menghilangkan kotoran juga dan tidak mulia menurut syariat. Jadi batu itu karena sifatnya tidak mulia, maka digunakanlah untuk menghilangkan kotoran. Tetapi yang paling utama adalah mengawali istinja dengan batu, kemudian dilanjutkan dengan air. Itu jika sekiranya air berkurang ya, itu berlaku hanya air berkurang. Karena beliau ini hidup kalau nggak salah pada zaman abad ke-15. Ketika seorang berstinja dengan batu, dia wajib berstinja dengan 3 kali usapan, walaupun dengan 3 kali usap sudut dari sebuah batu. Jadi bisa dua versi, ambil 3 batu atau ambil 1 batu dengan 3 sudut berbeda. Itu kalau berstinja. Seseorang muslim dibebaskan untuk beristinja dengan hanya air saja atau 3 batu saja. Tapi dengan syarat 3 usapan batu itu benar-benar dapat menyucikan tempat najis. Jika belum bersih, dia wajib menambah usapannya hingga bersih. Jadi 3 kali itu bukan menjadi patokan, tetapi kita bisa juga menggunakan lebih dari 3 kali sehingga kotorannya bersih. Jadi kita jangan membayangkan di tempat yang sekarang Indonesia itu kaya akan air, tetapi kita membayangkan pada zaman dahulu, zaman Nabi, zamannya sahabat, sangat susah mendapatkan air. Seperti itu. Ketika seorang memilih hanya untuk menggunakan salah satu air dan batu, dia lebih dianjurkan menggunakan air saja. Jadi kalau disuruh pilih ada air dan batu, maka lebih baik menggunakan air. Itu lebih sahih. Karena sifat air bisa menghilangkan najis beserta bekas-bekasnya. Jadi karena air lebih utama, maka utamakanlah air. Batu bisa mencukupi untuk digunakan beristinja jikalau syaratnya seperti ini. Najisnya yang keluar belum kering,
najis yang keluar tidak berpindah dari tempat keluarnya. Dan ketiga, tidak ada najis susulan. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau batu digunakan itu syaratnya. Najis yang keluar belum kering, najis yang keluar tidak berpindah dari tempat keluarnya, dan najis tidak ada susulannya. Jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka seseorang wajib berisinya dengan air. Jadi kalau tiga ini terpenuhi, dia boleh menggunakan batu. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka dia wajib menggunakan air. Karena air tadi itu dikatakan benda yang paling bagus untuk menghilangkan najis. Berikutnya, etika buang hajat. Nah, ini etika atau adab. Adab ketika buang hajat seperti apa? Orang yang sedang melakukan buang hajat dilarang menghadap atau membelakangi kiblat Ka'bah. Hal ini berlaku ketika buang hajat di tanah lapang dan tidak ada satir antara dia dan kiblat, tidak ada penghalang. Atau ada satir tapi tidak mencapai 2/3 hasta, atau 1 kurang hasta lebih 45 cm, atau sekitar 40 cm penghalangnya. Jadi kalau bukan bangunan ya, bukan bangunan kayak WC itu kan, kalau hitungan seperti ini maka otomatis WC yang tertutup full dengan kunci pintu dengan dinding tembok maka boleh menghadap kiblat, karena tadi itu karena melebihi. Tapi kalau bangunannya hanya 45 cm maka dia tidak boleh menghadap kiblat. Apalagi tanpa ada hijab, tanpa ada satir atau penghalang, maka dia tidak boleh bahkan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dia dua versinya, yaitu membelakangi kiblat atau membelakangi atau menghadap kiblat. Itu tidak boleh. Atau sudah bisa mencapai batas itu tapi jaraknya dengan setir lebih dari 3 hasta. Konsep ini dijelaskan oleh sebagian ulama. Bangunan dalam urusan ini disamakan sebagai tanah lapang dengan syarat yang telah dijelaskan tadi. Tapi tidak berlaku bagi bangunan yang semacam itu tidak memiliki keharaman secara mutlak terkait menghadap atau membelakangi. Ini sudah terjawab bahwasanya kalau bangunan yang lebih dari yang seperti WC yang kita pakai itu, maka itu tidak masalah, tidak haram. Hukum di atas juga mengeluarkan Baitul Maqdis, artinya menghadap dan membelakangi saat buang hajat tidak haram, melainkan makruh. Untuk menjaga etika orang yang sedang buang hajat, dianjurkan untuk tidak buang air kecil atau buang air besar pada genangan air. Itu genangan air tidak boleh. Sedangkan air untuk mengalir, kemakruhan kencing dan berak muncul ketika airnya hanya sedikit. Tapi jika air mengalir banyak, tidak dihukumi makruh. Hanya saja yang paling utama tetap meninggalkannya. Namun Imam Nawawi mengatakan dengan tegas mengharamkan buang hajat pada air sedikit, baik yang mengalir atau mengenang. Jadi kalau Imam Nawawi sudah pasti dia mengharamkan karena tadi itu dikhawatirkan kotoran tergenang dan seterusnya. Tapi kalau airnya deras gak masalah. Kemudian seseorang yang sedang buang hajat juga dianjurkan untuk tidak kencing dan buang air besar di bawah pohon. Nah, yang berbuah, baik saat musimnya berbuah atau tidak. Jadi juga kita dilarang untuk buang air di bawah pohon yang berbuah. Dia juga dianjurkan untuk tidak buang hajat di jalan yang biasanya dilewati oleh manusia, tempat terteduh ketika musim panas, tempat terbiasa terpapar matahari ketika musim dingin, dan di lubang atau di liang yang ada tanahnya. Maksud liang inilah lubang bulat yang menjorok ke dalam tanah. Saat buang hajat juga kita dianjurkan untuk tidak berbicara bila tidak terdesak dalam kondisi darurat. Jika terdesak untuk berbicara seperti melihat ular yang hendak menggigit,
maka dia wajib berbicara. Orang yang sedang buang hajat juga dimakruhkan menghadap membelakangi matahari atau bulan. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Ar-Rawdah Asyar Al-Muhadzab mengatakan bahwa hukum membelakangi matahari dan rembulan saat buang hajat adalah makruh. Jadi dalam Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi mengatakan makruh jika sekiranya buang hajat menghadap membelakangi matahari atau bulan. Namun dalam setiap masyarah Wasit beliau malah mengatakan bahwa tidak menghadap dan membelakangi keduanya adalah sama. Maksudnya adalah hukumnya sama-sama mubah. Dalam kitab At-Tahqiq beliau juga berpendapat bahwa kemakruhan menghadap para matahari dan bulan tidak ada pijakan dalilnya. Seperti itu. Jadi tidak ada. Jadi beliau koreksi lagi jawaban beliau dalam kitab Syarah Al-Wasit juga seperti itu. Kitab Syarah Al-Wasit ini merupakan kitab ini termasuk karya Imam Nawawi yang terakhir yang beliau sempat menyelesaikannya. Jadi ada dua pendapatnya dalam Syarah Al-Muhadzab dan Al-Wasit. Jadi ternyata ada dua pendapat situ Imam Nawawi. Ternyata ketika beliau menjawabnya di Al-Wasit, karya terakhir beliau mengatakan tidak masalah, mubah malah. Oke, demikianlah kita hari ini kita bahas dua saja, istinja sama istikah buang hajat. Semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa like, subscribe video ini dan sebarkan dakwah secara damai. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.